Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki materi tentang potensi sumber daya alam dan sumber daya maritim Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Maritim ini kelautan ya, jadi sumber kekayaan laut yang sangat besar. Oke. Sebagian besar wilayah Indonesia ini merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam yang ada di darat nih, kekayaan sumber daya alam di laut itu juga nggak kalah besarnya. Oke, ada lagi pertanyaan nih. Lalu potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa aja nih yang dimiliki oleh Indonesia? Oke, kita akan bahas nih potensi-potensinya nih, dari potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya maritim. Tapi untuk minggu ini kita khususkan untuk membahas potensi sumber daya alamnya dulu. Jadi untuk minggu depan baru kita akan fokus ke potensi sumber daya maritimnya. Oke, kita masuk ke sumber daya alamnya dulu. Potensi sumber daya alam. Kita harus tahu nih apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kalau benda hidup pasti dong tumbuhan, hewan, ya kan. Nah, kok benda mati nih, sumber daya alamnya nih seperti apa? Ada air, ada tanah, ada udara, batuan, hutan, dan juga tambang. Tapi, ini kan banyak nih ya potensi sumber daya alam Indonesia ini kan cukup banyak. Di kali ini nih, minggu ini nih, dan khususnya kita akan membahas dua potensi aja nih, hutan dan tambang. Nah, karena ini spesial nih, karena hutan dan tambang nih sumber daya alamnya dia cepat habis dibandingkan sumber daya lainnya. Ini cepat habis, oke? Kenapa cepat habis? Yuk kita koreksi. Kita masuk nih ke potensi sumber daya hutannya. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Berarti ini cukup luas ya, setengah dari wilayah Indonesianya nih, 52,3%. Hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora, tumbuhan dan fauna hewan atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Nah, luas hutan Indonesia yang sangat besar tersebut masih dapat kita jumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Oke, yang kita ketahui kan ada 5 ya pulau besar di Indonesia. Ada Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Ada nih satu lagi nih. Nah, di Jawa. Kenapa sih di Jawa nggak masuk di sini? Karena nih di Jawa luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Seperti yang kita ketahui nih, di Pulau Jawa penduduknya itu yang paling banyak dibanding 4 pulau lainnya. Ya, semakin banyak penduduk, semakin banyak juga nih aktivitas perekonomian di sana, karena juga di Jawa itu merupakan pusat ekonomi gitu kan. Jadi banyaknya industri, banyaknya perkantoran dan lainnya. Nah, banyaknya penduduk nih yang tinggal di sana, otomatis dong penduduk atau masyarakat membutuhkan tempat tinggal, rumah. Nah, nggak mungkin dong tinggal di hutan kan. Jadi yang Jawa yang dulunya masih asri nih ya kan, masih asri banyak hutan atau banyak pohon. Semakin banyak masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal, maka pohon-pohon itu ditebang menjadi lahan tanah yang luas untuk dibuat pemukiman atau perumahan atau juga gedung atau juga tempat industri yang besar-besar. Nah, potensi sumber daya hutan apa aja sih yang dihasilkan oleh hutan? Yang pertama ini adalah kayu. Otomatis dong hutan itu kan ditumbuhi oleh banyaknya tanaman ya, pohon-pohon. Nah, pohon itu kan pasti ada kayu kan, batangnya itu kan kayu. Nah, inilah kayu ini hasil terbesarnya di Indonesia itu. Oke. Selain kayunya juga ada buah-buahan. Ini buah-buahan yang hanya bisa dijumpai di hutan. Oke, ada beberapa tanaman atau buah-buahan. Oke. Yang ketiga ini ada obat-obatan. Obat-obatan ini banyak ke obat-obatan herbal. Karena obatan herbal itu kan dari tumbuhan, dan tumbuhan obat itu ada beberapa yang dia hanya dijumpai di hutan-hutan. Seperti hutan Indonesia ini kan hutan
hujan tropis, dia lembab gitu, dan hanya tumbuhan tertentu yang bisa hidup di tempat seperti itu, dan itu bisa dibuat menjadi obat tradisional, obat herbal gitu kan. Nah, tapi yang paling besar ini adalah kayu, karena kayu itu kan bisa dimanfaatkan menjadi yang sering nih kita pakai apa? Oke, kertas itu kan dari kayu gitu kan. Dan kertas, rumah-rumah penduduk menggunakan kayu, untuk buat jembatan menggunakan kayu. Jadi kayu ini banyak sekali digunakan. Oke, kita masuk yuk ke potensi sumber daya alam yang kedua nih, ada tambang. Oke, potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Nah, ini dimasukkan kita kaya nih bahan tambang nih. Kita bisa untuk kita sendiri, untuk negeri kita sendiri, atau bahkan bisa kita jual. Nah, kalau kita jual nih sama orang lain nih, otomatis dong kita banyak penghasilan dan devisa bagi Indonesia kan. Oke. Nih bahan tambang di Indonesia nih ada minyak bumi, ada batu bara, ada bauksit, ada pasir besi dan emas. Fungsinya apa sih dari kelimanya ini? Sebenarnya banyak ya tambangnya, cuman yang kita ambil 5 teratas deh, 5 teratas terbanyak di Indonesia. Oke, yang pertama nih minyak bumi. Fungsinya apa? Untuk di bidang industri, itu sangat dibutuhkan minyak bumi, transportasi dan juga rumah tangga. Kalau batu bara nih pembangkit listrik. Oke, juga ada memasak dan pembakaran pada industri. Jadi ada beberapa industri yang dia metode pembakarannya ini membutuhkan batu bara gitu ya. Oke, kita masuk yang ketiga nih ada bauksit. Bauksit ini berfungsi untuk di industri keramik, pembuatan keramik, dan industri logam, industri kimia, dan industri metalurgi. Oke. Yang keempat ada pasir besi. Ini digunakan otomatis untuk industri logam besi dan industri semen. Kalau emas nih ya otomatis dong perhiasan. Tapi nih warning, ada peringatan nih, warning ya. Sumber daya hutan dan sumber daya tambang nih. Kita pelajari nih warning yang pertama nih, sumber daya hutannya nih. Hutan di Indonesia ini banyak sekali sudah mengalami kerusakan. Nah, kerusakan itu diakibatkan oleh apa? Oleh penebangan liar, oleh ahli fungsi lahan, dan oleh pembakaran hutan. Penebangan liar nih, hutan di Indonesia ini sebenarnya ini dilindungi oleh negara. Jadi ada dia undang-undang dari negara itu untuk melindungi hutan. Jadi kalau ada nih orang yang menebang hutan nih tanpa izin dari negara, dia ada undang-undangnya, dia akan dipenjara gitu. Jadi orang yang menebang hutan itu nggak sembarangan orang untuk menebang. Dia sudah ada perintah dari negara, hutan mana yang boleh ditebang, hutan mana yang tidak boleh ditebang gitu kan. Nah, ahli fungsi lahan yang tadi seperti Jawa juga ya paling nampak, dan juga pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan ini dapat merusak hutan nih karena kan dibakar itu kan otomatis dong selain juga membuat polusi udara, kan hutan yang tadinya tumbuhan yang dia baru tumbuh nih jadi rusak, jadi ikut terbakar. Yang tadinya lahannya cuma mau dibakar berapa hektar jadinya meluas gitu kan. Nah, itu banyak mengalami kerusakan hutan. Akibatnya apa dari yang tiga ini? Ya, ini hutannya semakin sedikit otomatis kan, karena ditebang, karena jadi alih fungsi, karena dibakar, jadi hutannya itu makin dikit. Lalu hilangnya tempat tinggal hewan hutan. Nah, banyak nih hewan hutan yang tadinya tinggal di hutan seperti orang hutan, gajah, atau binatang lainnya, harimau gini. Nah, hutan mereka ini ditebangin atau dibakar atau dialih fungsi lahan. Jadinya ini kan hutan ini rumah mereka. Kalau rumah mereka diambil, mereka tinggal di mana? Otomatis mereka itu keluar dari hutan itu ke rumah penduduk. Nah, udah di rumah penduduk, mereka nih nggak diterima nih sama penduduk. Ada yang penduduk ini menembaki harimau, ya kan? Diambillah bulunya misalnya kan. Ada gajah datang nih ke rumah Indonesia nih, ngerusak perkebunan, dibunuh, ditembak, dipanas sebagainya. Terus erosi nih, kalau misalnya erosi nih, kalau misalnya hutan semakin dingin nih, pasti dong terjadi erosi, ya kan? Siapa lagi yang bisa menahan air banyak itu? Air kan banyak, itu kan banyak diserap oleh tumbuhan. Kalau nggak ada tumbuhan, otomatis dong banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, oke? Dan suhu udara meningkat. Nah, solusinya apa nih supaya hutan ini nggak rusak gitu kan? Yang pasti pertama menghemat.
Menghemat seperti apa sih yang dapat dilakukan? Contohnya seperti kamu para pelajar, kamu bisa nih menghemat hutan nih. Tindakannya kecil cuman bisa menghemat nih, berdampak besar. Contohnya, hematlah kamu dalam menggunakan kertas. Karena kan kertas ini terbuat dari pohon, ya kan? Pohon kan dari hutan, ya kan? Nah, kalau kamu sedikit nih menggunakan kertas, otomatis dong dikit menggunakan kayu dan dikit kayu yang ditebang. Ada juga nih solusinya menjaga kelestarian hutan. Kalau kamu nih udah jadi penjabat hebat, kamu bisa nih menjaga kelestarian hutan, atau kamu bekerja di dunia kehutanan gitu kan. Bisa dong ada nanti cara-cara untuk melestarikan hutannya lebih detailnya lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke sumber daya tambangnya nih. Apanya sih yang warna nih? Perhatian ya. Cadangan bahan tambang di Indonesia ini terus berkurang semakin kesini nih ya. Kenapa? Karena eksploitasinya itu terus-menerus tanpa pembaruan. Kita itu mengambil bahan tambangnya itu terus-menerus tanpa pembaruan. Apa sih akibatnya nih? Pertama, jumlah bahan tambangnya itu semakin menipis atau cepat habis. Ya. Kalau kita ambil kan otomatis dong habis ya kan. Karena kita ambil terus. Nah, jika habis nih barang tambang yang tadi, Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Nah, solusinya apa? Otomatis pertama itu yang menghemat ya, sama seperti sumber daya hutannya itu. Yang kedua, menemukan cadangan baru. Di sini kita udah selesai nih membahas sumber daya alamnya nih. Dari sumber daya alamnya apa aja, terus apa yang terjadi di sumber daya alam kita ini, dan akibatnya apa dan solusinya kita apa. Oke? Masuk ke soal ya. Yang pertama, sebagai seorang pelajar nih, kamu sebagai seorang pelajar, apa aja yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Tadi udah saya jelasin, ya. Yang kedua, jika sumber daya alam hutan dan tambang di Indonesia habis, maka apa yang akan dialami oleh Indonesia? Tadi juga sudah saya jelaskan, oke? Tetap kamu kerjakan 2 soal ini di kertas selembar. Oke, buat nama kamu, nama pelajarannya, kelas kamu, paling penting juga ini tanggal ya. Kamu kerjakan di kertas selembar dan kumpul di hari Sabtu. Oke, sekian pembelajaran kita untuk minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi anak-anak.